Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Pinasti dari kelas Matematika 4B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai media interaktif dan membahas mengenai materi fungsi dan sifat-sifat fungsi. Pada media interaktif ini terdapat beberapa menu, yaitu menu home yang menandakan bahwa ini adalah menu utama. Kemudian pada pembahasan materi fungsi dan sifat-sifat fungsi terdapat penjelasan mengenai definisi, sifat-sifat fungsi, dan contoh soal. Pertama, kita buka mengenai pembahasan definisi. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu home. Untuk kembali ke menu utama, kita klik. Dia akan kembali ke menu utama. Kemudian kita klik lagi definisi. Di sini terdapat juga menu silang yang akan menampilkan tampilan awal atau menutup tampilan. Kita klik. Dia akan menutup tampilan dan kembali ke tampilan awal. Kemudian pengertian fungsi. Perhatikan gambar berikut. Pada himpunan A, semua anggotanya mempunyai pasangan di himpunan B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pengertian fungsi berikut. Relasi fungsional atau sering disingkat fungsi, sering juga disebut dengan istilah pemetaan atau mapping, didefinisikan sebagai berikut. Definisi suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi jika setiap anggota dari himpunan A atau domain berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B atau kodomain. Jadi, himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di himpunan B. Jadi, pasangannya itu pasangan himpunan A, anggotanya mempunyai pasangan di himpunan B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A atau domain berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B atau kodomain. Misalnya, ada 4 orang anak, yaitu Dinda, Lani, Desi, dan Adi. Mereka membahas mengenai buah kesukaan. Dinda memiliki buah kesukaan yaitu jambu, Lani memiliki buah kesukaan yaitu anggur, Desi memiliki buah kesukaan yaitu jeruk, dan Adi memiliki buah kesukaan yaitu apel. Di sini kita buatkan dengan diagram panah. Pada himpunan anak-anak kita simbolkan dengan A, dan himpunan buah-buahan kita simbolkan dengan B. Kemudian kita pasangkan satu persatu panah. Yang pertama, kita pasangkan panah ke Dinda yang menyukai buah jambu. Kemudian yang kedua, kita pasangkan panah ke Lani yang memiliki buah kesukaan yaitu anggur. Yang ketiga, kita pasangkan panah ke Desi yang memiliki buah kesukaan yaitu jeruk. Kemudian yang terakhir, kita pasangkan panah ke Adi yang memiliki buah kesukaan yaitu apel. Jadi, semua anggota himpunan A atau himpunan anak-anak memiliki tepat satu pasangan di himpunan B atau himpunan buah-buahan. Dan itulah yang disebut fungsi. Berikut penjelasan mengenai video pembahasan fungsi. Kita kembali ke tampilan awal atau menutup tampilan.
Selanjutnya, kita membahas mengenai sifat-sifat fungsi. Kita klik sifat-sifat fungsi dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Di sini terdapat 3 sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu injektif atau satu-satu, surjektif atau onto, dan bijektif korespondensi satu-satu. Kita klik injektif satu-satu, akan menampilkan pengertian injektif satu-satu. Misalkan fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Selanjutnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa f memetakan A ke B adalah fungsi injektif apabila A tidak sama dengan A aksen, berakibat FA tidak sama dengan FA aksen atau ekuivalen. Jika FA sama dengan FA aksen, maka akibatnya A sama dengan A aksen. Jadi, setiap anggota himpunan A atau domain memiliki tepat satu pasangan yang berbeda di himpunan B atau kodomain. Walaupun di himpunan B masih ada anggota yang tidak memiliki pasangan, tetapi tetap disebut fungsi injektif karena fungsi injektif dilihat dari domain atau himpunan A yang anggota domainnya harus mempunyai pasangan yang berbeda di himpunan B. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal, yaitu kita klik contoh soal ini. Kita pilih contoh soal yang akan kita lihat, yaitu contoh soal injektif satu-satu. Contohnya yaitu fungsi pada A sama dengan bilangan asli yang didefinisikan dengan fx sama dengan 2x adalah fungsi satu-satu, sebab kelipatan 2 dari setiap dua bilangan yang berlainan adalah berlainan pula. Jadi, di sini terdapat himpunan A atau bilangan asli 1, 2, 3 dengan fx sama dengan 2x adalah fungsi satu-satu. Kita kalikan 2 kali 1 hasilnya 2, kemudian 2 kali 2 hasilnya 4, dan 2 kali 3 hasilnya 6. Himpunan ini atau fungsi ini membentuk fungsi injektif karena anggota domainnya atau himpunan A mempunyai pasangan berbeda-beda di himpunan B atau kodomain. Kemudian kita kembali ke sifat-sifat fungsi yang kedua, yaitu fungsi surjektif atau onto. Kita klik fungsi surjektif atau onto. Misalkan f adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA atau fungsi f adalah himpunan bagian dari B. Apabila FA sama dengan B, yang berarti setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya satu elemen di A, maka kita katakan f adalah suatu fungsi surjektif atau f memetakan A untuk B. Dikatakan fungsi surjektif apabila semua anggota di kodomain mempunyai pasangan di himpunan A atau domain. Jadi, semua anggota di himpunan B atau kodomain harus mempunyai pasangan di himpunan A atau domain. Dan begitupun sebaliknya, himpunan A atau anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Kemudian kita klik contoh soal. Kita pilih contoh soal surjektif atau onto. Di sini contohnya misalnya A sama dengan kendaraan, yaitu mobil disimbolkan dengan A, motor
disimbolkan dengan B, sepeda disimbolkan dengan C, kemudian bajai disimbolkan dengan D, dan B sama dengan 2, 3, dan 4. Dan fungsi F memetakan A ke B yang didefinisikan dengan diagram panah adalah suatu fungsi yang surjektif, karena daerah hasil F adalah sama dengan kodomain dari F atau himpunan B. Jadi pada contoh soal ini, di himpunan A, semua anggotanya mempunyai pasangan di himpunan B, dan himpunan B semua anggotanya mempunyai pasangan di himpunan A. Itulah yang disebut fungsi surjektif. Kemudian selanjutnya kita kembali ke sifat-sifat fungsi berikutnya, yaitu yang terakhir kita klik fungsi bijektif korespondensi 1,1. Suatu pemetaan F memetakan A ke B sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dikatakan F adalah fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi 1,1. Jadi dikatakan fungsi bijektif apabila anggota di himpunan A atau domain harus mempunyai pasangan yang berbeda di himpunan B, dan semua anggota di kodomain atau himpunan B harus mempunyai pasangan di himpunan B, dan fungsi bijektif harus mempunyai anggota yang sama baik himpunan A maupun himpunan B. Kemudian untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Kita klik contoh soal yang kita inginkan, yaitu bijektif korespondensi 1,1. Contohnya yaitu fungsi F yang memasangkan setiap negara dengan ibu kota negara-negara di dunia adalah fungsi korespondensi 1,1 atau fungsi bijektif, karena tidak ada satu kota pun yang menjadi ibu kota dua negara yang berlainan. Pada contoh soal ini disebutkan bahwa setiap negara dengan ibu kota negara-negara di dunia. Jadi setiap satu negara itu mempunyai satu ibu kota negara. Jadi itulah yang disebut fungsi bijektif, karena tidak ada tidak ada negara yang memiliki ibu kota dua. Itulah yang dimaksud dengan fungsi bijektif. Itulah penjelasan mengenai fungsi dan sifat-sifat fungsi. Baiklah, kita kembali ke menu utama. Itulah tadi penjelasan mengenai media interaktif dan pembahasan materi fungsi dan sifat-sifat fungsi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.